Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fiani, kelas 6A, akan mempresentasikan tentang analisis ABC. Nah, di sini analisis ABC yang saya ketahui itu adalah metode dalam manajemen persediaan untuk mengendalikan sejumlah kecil barang tetapi mempunyai nilai investasi yang tinggi. Analisis ABC didasarkan pada sebuah konsep yang dikenal dengan hukum Pareto. Nah, itu hukumnya itu menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki persentase terkecil, yaitu 20%, yang bernilai atau memiliki dampak terbesar itu 80%. Lalu pada tahun 1940 itu dikembangkan lagi konsep Pareto ini untuk menciptakan konsep ABC dalam klasifikasi barang persediaan. Lalu adapun langkah-langkah atau prosedur klasifikasi barang dalam analisis ABC ini adalah yang pertama itu kita menentukan jumlah unit untuk setiap barangnya. Yang kedua, kita menentukan harga per unit dari barang yang tadi itu untuk setiap tipe-tipe barangnya. Yang ketiga itu kita mengalihkan harga per unit dengan jumlah unit untuk menentukan total nilai uang dari masing-masing tipe barang. Terus yang keempat itu kita susun untuk urutan tipe barangnya itu menurut misalnya total nilai uang yang kita dapat dari pengalihan tadi. Nah, dengan urutan pertama tipe barang dengan total nilai uang itu paling besar, jadi yang kita urutin itu dari besar ke terkecil, nah gitu. Lalu ada yang kelima, menghitung persentase kumulatif barang dari banyaknya tipe barang. Lalu yang keenam itu kita menghitung persentase kumulatif dari nilai barang dari total nilai uang yang tadi kita hitung. Lalu membentuk yang ketujuh, membentuk kelas-kelas persentase barang dan persentase nilai uang. Nah, dari yang kita susun tadi itu kita bentuk lagi, kita jadikan satu untuk semuanya. Terus yang ke-8, yang terakhir itu kita buat kurva analisis ABC-nya untuk menunjukkan tingkat kepentingan dari masalah itu, dari yang kita cari tadi itu, biar lebih gampang untuk melihat semua yang ingin kita cari. Lalu untuk pengandalian persediaan efektif itu ada dua. Yang pertama itu memperkecil total investasi pada persediaan. Terus yang kedua itu menjual berbagai produk yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen. Terus, nah, untuk analisis ABC ini sendiri itu digolongkan persediaannya yang mempunyai nilai harga yang paling banyak. Nah, untuk Pareto itu membagi persediaan berdasarkan atas nilai rupiah. Itu ada volume persediaan yang dibutuhkan dalam satu periode dikalikan dengan harga per unit, sehingga persediaan pengendalian barang itu difokuskan pada item persediaan yang bernilai tinggi daripada yang bernilai rendah. Nah, untuk klasifikasi kriteria analisis itu ada 3 kelas. Itu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan untuk kelas A itu ada 3 itu, yaitu persediaan yang memiliki volume rupiah yang tinggi. Dan yang kedua, kelas ini tuh menyita sekitar 75% sampai 80% dari total dana, meskipun jumlah barangnya hanya sekitar 10 sampai 20% dari seluruh item. Yang ketiga itu memiliki dampak biaya yang tinggi. Nah, untuk kelas B-nya ini sendiri itu ada 2. Nah, persediaan yang pertama persediaan yang memiliki volume rupiah yang menengah. Yang kedua, kelas ini menyita sekitar 15% sampai 20% dari total dana, meskipun jumlah barangnya hanya sekitar 10 sampai 20% dari seluruh item. Nah, untuk yang terakhir itu dari kelas C, itu ada persediaan yang memiliki volume rupiah yang rendah. Lalu kelas ini tuh menyita sekitar 5 sampai 10% dari total dana, terdiri dari 60 sampai 80% dari seluruh item. Lalu ada urutan kerja pengelompokan item barang menurut analisis Pareto ABC itu sendiri. Itu ada 7. Yang pertama itu ya kita
kita masukkan daftar semua barang yang akan dibeli atau dijual di apotik. Misalnya kita mau barang obat-obat gitu ya, kita ambil contohnya apotik, dan memasukkan harga per item. Nah, yang kedua, masukkan jumlah unit pada masing-masing item barang. Yang ketiga, kita hitung nilai dengan cara mengalihkan harga per item dengan jumlah unitnya itu sendiri. Contohnya nih, Cotrimoxab obat itu yang ukurannya 400 mg per 80 gram. Nah, itu dengan nilai angka itu misalnya 0,0098, kita kalikan 860.000 dan hasilnya itu 8,455 contohnya ya. Lalu yang keempat, kita hitung persentase total nilai yang didapat dengan cara membagi nilai dengan total dana dikali 100. Contoh yang tadi, obat yang tadi, kita akan dapat nilai itu 8,455, kita bagi. Nah, kita bagi tuh nilai total dananya itu kan 338.500. Nah, itu kita kalikan 100. Udah kita kalikan, baru kita bagi, dan kita dapat hasilnya itu 2,50 atau 2,5. Terus yang kelima itu, urutkan daftar barang berdasarkan besarnya persentase total nilai dari yang besar ke yang kecil. Lalu yang ada yang keenam, hitung persentase kumulatif dari nilai untuk setiap itemnya. Jadi setiap item itu kita hitung berapa aja nilai persentase kumulatifnya gitu. Dan yang terakhir itu ada klasifikasi item berdasarkan analisis Pareto ABC itu sendiri. Seperti tadi ada kelas yang saya sebutkan, kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.